nanti. Baik, salam, selamat siang. Hari ini kita jumpa kembali, saudara. Saya mau sharing di momen Paskah ini. Seringkali kita salah merayakan, kita tidak memaknai Paskah yang sebenarnya, saudara. Paskah itu berbicara pengorbanan Kristus yang luar biasa. Dia rela memberikan dirinya, zona nyaman dia tinggalkan di sorga. Di sorga dia tidak kurang sesuatu apapun. Kenapa dia harus datang ke bumi? Dia lahir dengan penuh penderitaan. Dia dibesarkan dalam penderitaan, pelayanannya dalam penderitaan, bahkan dia rela mati dalam penderitaan. Semua dia lakukan karena dia mengasihi kita. Dia ingin menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita. Maka hari ini saudara, ketika saudara dengar pesan Paskah ini, Tuhan tidak mau kita hanya menjadi Kristen perayaan, tapi Tuhan mau kita harus memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena ketika saudara memiliki pengenalan yang benar, maka saudara akan mengalami pertumbuhan rohani yang dahsyat. Saudara akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat. Seringkali kita hanya sekedar euforio, perayaan belaka, dan membuat ornamen, pernak-pernik, patung-patung, salib-salib di pinggir-pinggir jalan. Ternyata orang yang membuat dia tidak tahu makna, dia tidak meresapi, dia tidak merenungi, dia hanya sekedar ikut rame karena dia Kristen, lahir dari keluarga Kristen, maka dia ikut dalam perayaan itu. Sehingga kita menjadi Kristen perayaan, Kristen napas, Natal dan Paskah. Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan rindu supaya kita mengenal dia secara pribadi, kasihnya, kebaikannya, ya, pribadinya. Saudara, maka dalam Filipi pasal 3, ya, Filipi pasal 3 kalau tidak salah ayat 9 dan 10. Filipi pasal 3, saudaraku, Rasul Paulus yang dulunya dia adalah seorang yang memiliki pengetahuan tentang kitab suci. Dia ahli dalam kitab suci, dia orang terpelajar, orang terdidik, saudaraku. Dan apa yang dulu dianggap kebanggaan sebelum dikenal Kristus, dia anggap kepintaran, hikmatnya itu kebanggaan. Dia anggap kesalehan karena kekuatannya itu adalah kebanggaan. Padahal setelah dia mengenal Kristus itu dia anggap itu semua sampah. Tidak ada untung, tidak ada arti. Kita bangga-banggakan kita menjadi orang Kristen dari turun-temurun, dari leluhur. Padahal kita sebenarnya belum mengenal Kristus. Makanya dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10, mungkin Kasam baca. Filipi 3 ayatnya yang ke-9, 10. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Ayat yang ke-10, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi saudara, Rasul Paulus menganggap semua kebenaran yang di luar Yesus itu adalah kebenaran yang semu, dan itu tidak ada arti. Dia dibenarkan karena Kristus. Iya, dia dibenarkan karena Kristus. Dia sadar itu. Iya, haleluya. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Dia bilang yang ku kehendaki ialah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Dia ingin lebih dalam mengenal Kristus. Bagaimana kematian Kristus, mengenal Kristus dan kebangkitan Kristus. Kalau mengenal Kristus, saudaraku, Kristus itu adalah tokoh rendah hati. Tuhan yang rendah hati. Dia adalah Tuhan, tapi dia datang ke bumi. Dia tidak menganggap keserupaan dengan Tuhan. Coba Kasam baca Filipi pasal 2. Kalau tidak salah, ayat yang ke-8, 9 kalau tidak salah. Filipi pasalnya yang kedua ayatnya 8-9. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat yang ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, ayat 7. Ayatnya yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap Kristus adalah rupa Allah, dia adalah Allah itu sendiri, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan.
Jadi saudara, Kristus yang dalam rupa Allah, dia adalah Allah itu, tapi dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang harus dia pertahankan. Dia datang ke bumi, dia mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai manusia, dan dia merendahkan diri, bahkan dia taat sampai mati. Saudara, Tuhan jadi manusia saja itu sudah rendah. Tidak sampai di situ, setelah dia jadi manusia, dia rela menderita, disiksa, bahkan dia taat sampai mati. Ini kerendahan hati yang sangat luar biasa. Makanya Rasul Paulus bilang, yang kukehendaki ialah mengenal Kristus. Mengenal Kristus adalah mengenal kasihnya, kerendahan hatinya. Saudara, dia tidak sombong, saudaraku. Dia betul-betul merendahkan diri. Dia menanggalkan semua atribut kealahannya. Dia turun sebagai manusia, manusia yang paling hina. Dan dia rela menanggung semua dosa kita. Kalau tidak salah 2 Korintus 5 ayat 21 kasam. Haleluya. Jadi saudara, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, Kristus, Yesus yang tidak mengenal dosa, jangankan berbuat dosa, kenal dosa saja dia tidak kenal. Dia yang tidak berdosa dijadikan berdosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan. Maka Paulus sadar, karena dia di dalam Kristus, maka dia dikatakan benar. Dia dibenarkan. Dia benar bukan karena perbuatannya, bukan karena hikmat, kepandaian, pendidikan selama ini. Akhirnya dia anggap itu semua sampah karena dia mengenal Kristus. Dan dia mau terus makin hari semakin mengenal. Oleh sebab itu kita jangan menjadi Kristen perayaan, Kristen seremonial. Padahal setelah diteliti, kita jauh daripada pengenalan. Dan itu yang membuat kita gagal dalam iman kita. Haleluya. Jadi saudara, perhatikan baik-baik, ini sharing sederhana di hari-hari Paskah. Saudara, supaya kita jangan hanya perayaan-perayaan, saudaraku. Euforia ketika Natal semua atau Paskah, gereja penuh sampai jalan-jalan raya ditutup untuk parkiran, bahkan untuk pakai beribadah. Tapi setelah Natal dan Paskah, gereja kembali kosong. Kita yang tadinya suka marah, tidak mau mengampuni, kembali tidak mau mengampuni. Kutuk, sumpah 7 turunan mulai terjadi. Itu kasihan, itu karena Kristen tanpa pengenalan. Mari hari-hari ini kita mulai minta supaya kita mendapatkan pengenalan dan pengalaman pribadi. Daud ketika dia bisa melawan Goliat bukan karena hebat, dia kecil. Iya, saudara, seperti kayak ini. Iya. Nah, seperti kayak ini. Ini Goliat, ini Daud. Tidak mungkin secara fisik dia bisa mengalahkan Goliat, tidak. Tapi dia punya pengenalan dan pengalaman. Dia kenal siapa yang dia percayai. Yahweh, Tuhan yang dia percayai. Dan dia punya pengalaman ketika dia mengembalakan beberapa ekor domba. Iya. Singa dan juga serigala. Iya. Beruang datang. Singa dan beruang datang untuk mau menerkam kawanan dombanya, menyerang dia. Dia hajar. Artinya dia punya pengenalan kepada Tuhan dan dia punya pengalaman melewati semua masalah, persoalan, dan Tuhan berikan dia pertolongan, perlindungan, sehingga ketika ada masalah dia tahu kalau Tuhan yang dulu tolong dia, Tuhan yang kemarin tolong dia, Tuhan itu juga sekarang tolong dia. Akhirnya dibuat dia kuat karena pengenalan. Kalau kita tidak punya pengenalan, kita hanya karena orang tua kita Kristen, lahir dari keluarga Kristen, maka kita tidak bisa, itu tidak menjamin untuk kita kuat. Mari hari-hari ini, di hari-hari Paskah, kita jangan hanya menjadi Kristen perayaan, tapi Kristen pengenalan dan pengalaman. Itu akan membuat kita kuat. Mungkin kita melewati masa krisis, sakit, dan Tuhan tolong. Jangan lupa, itu kebaikan Tuhan. Kita mungkin hampir mati atau kecelakaan dan Tuhan tolong. Jangan lupa, itu bukan karena dokter, bukan karena keluarga punya uang, tapi itu semua karena Tuhan. Tuhan izinkan kita bernapas supaya kita melayani dia, percaya dia. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Salam.